namanya si Juki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang bahan pandan. Ini adalah bahan pandan yang proses heatnya secara alami karena terjadi kebakaran hutan. Bahan pandan yang prosesnya secara alami, para pecinta pandan mengenalnya dengan sisik alam atau sisik warna. Nah, mari kita perhatikan kakak, di kulit bahannya terlihat ada warna-warna hitam seperti bekas terjadinya pembakaran. Nah, yang di sebelah sini tidak gosong, terlihat bersih. Setelah saya potong, bagian yang gosong terlihat ada sisiknya kakak. Dan bagian yang tidak gosong kakak, itu tidak ada sisiknya. Di sini saya bisa membuktikan kakak, kenapa saya bilang sisik itu tidak dibuat. Tapi kita sebagai pengrajin pandan hanya membantu menaikkan sisik. Coba kakak perhatikan, dalam satu bahan ada dua karakter sisik, sisik betik dan sisik betok. Jika kita yang heat put, hasilnya akan sama. Yang sisi betik akan tetap menjadi betik dan sisi yang betok akan tetap menjadi betok kakak. Di sini saya akan membuktikan kakak. Saya mengambil semua bagian antara sisik betik dan betoknya. Nah, ini hasil yang sudah saya heat kakak. Sisi sebelahnya betok dan sebelah sisi lainnya betik. Betiknya betik halus kakak, kutu air. Nah, sekarang kakak-kakak percayakan bahwa pengrajin pandan itu tidak membuat sisik, tapi hanya membantu menaikkan sisik saja. Jadi mau sisik betok atau betik itu sudah takdir dari bahannya. Jadi gimana bahannya, dia mau jadi betok, dia akan tetap jadi betok. Dan jika dia ingin menjadi betik, dia akan tetap menjadi betik kakak. Untuk membuat batu pandan, yang paling penting adalah cara memolanya kakak. Dan yang paling penting kita harus memahami karakter bahan pandan tersebut. Karena bahan pandan dasarnya anggur, dan anggur sisiknya tidak terlihat. Tidak seperti bahan pandan sutra, seratnya terlihat walaupun tidak nyata, tapi kita bisa tahu serat bagus atau enggak. Jika tidak ada proses pembakaran alam, bagaimana kita menentukan bahan ini betik atau betok kakak? Untuk menebak bahan ini sisik betik atau betok, biasanya saya melihat dari tingkat kristalisasinya kakak. Jika tingkat kristalisasinya tinggi, maka biasanya sisiknya betik. Jika tingkat kristalisasinya rendah, maka sisiknya adalah betok kakak. Jika hasil sisiknya begini, apa yang harus kita lakukan kakak biar terlihat pandan kita tetap bagus? Ambil bagian yang sisik betiknya saja kakak, karena itu berpotensi untuk membuat biduri sisik kakak. Ini adalah salah satu contoh biduri sisik yang bahan dasarnya adalah kutu air kakak. Yuk kita sama-sama berkarya kakak agar batu pandan semakin dikenal di seluruh Indonesia. SPSDJ kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.